Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Arga Wahyudi dengan nomor NIM 19042058 akan mempresentasikan materi pertemuan kedua dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen mengenai materi perangkat keras atau hardware komputer dan input device atau perangkat masukan. Ya, mungkin langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu perangkat keras hardware komputer. Perangkat keras komputer yang biasa dikenal juga dengan istilah hardware komputer merupakan bagian fisik keseluruhan dari komputer. Nah, jadi berdasarkan penjelasan itu, seluruh hal yang berbentuk fisik yang dapat disentuh, yang dapat dilihat, itu merupakan bagian dari hardware komputer. Hardware komputer tersusun dari komponen-komponen elektronika dan mekanis yang dirakit membentuk modul-modul yang diberi nama sesuai dengan fungsinya. Pada komputer, terdapat komponen-komponen yang salah satu bagiannya adalah perangkat keras komputer sebagai bentuk secara fisik yang dapat dilihat dan disentuh keberadaannya, di mana terangkai sedemikian rupa menjadi komputer. Nah, apa saja perangkat keras dalam komputer? Terdapat banyak komponen hardware dalam dunia komputer, yaitu pertama mouse, keyboard, scanner, monitor, printer, proyektor LCD, dan CPU. Nah, penjelasan dari masing-masing perangkat keras dalam komputer itu, yaitu yang pertama adalah motherboard adalah bagian komputer yang paling utama karena berisi sistem BIOS atau Basic Input Output System, pengaturan koneksi input-output, chipset, soket prosesor, soket memori atau RAM, soket kartu grafis atau VGA card, dan soket kartu tambahan atau additional card seperti PCI dan ISA. Yang kedua itu adalah prosesor atau CPU. Prosesor adalah otak sentral dari sebuah komputer. Prosesor adalah yang mengerjakan semua perintah yang sudah terprogram dan disimpan dalam hard disk. Yang ketiga, hard disk. Hard disk adalah media penyimpanan data permanen, jadi data tidak hilang meskipun listrik sudah dimatikan. Hard disk berisi sebuah cakram magnetik yang mampu menyimpan data. Yang keempat itu adalah RAM. RAM atau yang disingkat dengan Random Access Memory adalah unit penyimpan data tidak permanen, yang artinya data dalam RAM akan hilang jika listrik mati. Ukuran data RAM dinyatakan dengan byte dan kecepatan akses RAM dinyatakan dengan Hz. Ya, jadi beda dengan sebelumnya tadi itu hard disk. Jika hard disk meskipun listrik sudah mati, datanya bisa tersimpan permanen, maka RAM jika listriknya mati datanya akan otomatis menjadi hilang. Selanjutnya itu adalah optical drive, CD atau DVD. Optical drive adalah alat pembaca untuk media penyimpan data berupa disk, DVD atau CD. DVD atau CD berupa kepingan cakram optik yang berisi data. Selanjutnya VGA. VGA card atau kartu grafis adalah singkatan dari Video Graphic Array. VGA card berfungsi mengeluarkan output grafis atau gambar untuk ditampilkan pada monitor. Ukuran VGA card ditentukan dari ukuran RAM-nya. Semakin besar RAM-nya sebuah VGA card, maka semakin halus gambar yang dihasilkan. Selanjutnya adalah keyboard. Keyboard adalah sebuah papan ketik yang berisi semua model huruf, angka, karakter, dan tanda baca yang menjadi sarana bagi pengguna komputer dalam memasukkan data ke komputer. Selanjutnya mouse. Mouse atau pointing device adalah sebuah alat pointer untuk mengakses melalui layar monitor. Selanjutnya monitor. Monitor adalah media tampilan gambar hari output dan VGA cards. Dahulu, monitor komputer dimulai dengan monitor tabung hitam putih, monitor warna CGA, VGA, dan SFGA. Printer. Printer adalah alat untuk mencetak hasil kerja dari komputer ke dalam media kertas. Printer ada yang menggunakan sistem dot matrix, tinta,
dan laserjet. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu input device atau perangkat masukan. Input device merupakan perangkat-perangkat keras komputer yang memiliki fungsi untuk memasukkan data ke dalam memori komputer. Alat masukan atau input device merupakan bagian dari perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data dan juga memberikan instruksi. Beberapa alat masukan agar dapat bekerja dengan baik membutuhkan perangkat lunak atau software yang biasa juga disebut dengan device driver. Nah, jadi input device ini merupakan perangkat masukan yang merupakan bagian dari perangkat keras komputer. Namun, meskipun merupakan bagian dari perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam memori komputer, namun input device ini juga membutuhkan perangkat lunak atau software dalam pengoperasiannya, dan itu ini disebut dengan nama device driver. Nah, untuk contoh dari input device, mungkin lebih kurang penjelasannya ada pada bagian-bagian dari perangkat keras atau hardware, yaitu seperti keyboard, mouse, touchpad, touchscreen, light pen, joystick, game pedal, barcode, digitizer, scanner, sensor, dan voice recognizer. Ya, mungkin itu saja untuk materi pertemuan kedua mengenai perangkat keras atau hardware komputer dan input device atau perangkat masukan dari komputer. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini terdapat kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.